Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdirilah rumah makan Padang milik Rizal, seorang perantau Minang yang sukses. Usahanya ramai dan disukai warga karena rasa makanannya yang lezat dan pelayanannya yang ramah. Namun kesuksesan itu menimbulkan iri hati dari Hendra, pemilik warung makan sebelah yang dulu cukup ramai, sekarang sepi pelanggan sejak rumah makan Rizal dibuka. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Rizal sudah hampir 2 tahun merantau ke Jawa Tengah bersama istrinya, Maya. Mereka berdua memutuskan membuka rumah makan Padang sederhana di pinggir jalan utama kota kecil itu. Nama rumah makannya, Sederhana Rasobundo. Tempatnya tidak besar, hanya terdiri dari ruang makan depan dan dapur di belakang. Tapi setiap hari selalu ramai. Rizal memasak sendiri, dibantu 2 pegawai muda. Rendang, dendeng balado, dan gulai ayam jadi menu favorit pelanggan. Maya mengurus kasir dan sesekali membantu melayani pembeli. Walau kerja dari pagi sampai malam, mereka berdua tidak pernah mengeluh. Senyum Maya yang ramah dan cara Rizal melayani pelanggan membuat semua orang betah datang. Masakanmu paling enak, Jal. Nasinya pun pulen, sambelnya pas pedesnya. Kata salah satu pelanggan tetap bernama Pak Darto, seorang supir angkot yang hampir tiap hari makan di sana. Rizal hanya tertawa kecil. Alhamdulillah, Pak. Yang penting perut kenyang, hati senang. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan pelanggan mulai sepi, suara ting, ting, ting dari bel sepeda butut selalu terdengar dari arah jalan. Itu suara Mbah Tarjo, kakek penjual gorengan keliling yang sudah tua, tapi masih kuat mendorong gerobaknya. Di gerobaknya tergantung berbagai macam gorengan, tahu isi, tempe, pisang, bakwan, sampai ubi. "Gorengannya Nak Rizal, masih hangat," sapa Mbah Tarjo dengan suara serak khas orang tua. Rizal dan Maya sering membeli gorengan dari kakek itu untuk cemilan malam. Gorengan Mbah Tarjo selalu renyah dan harum, seolah ada rasa khas yang gak dimiliki penjual lain. "Masih minyak, Dek? Rahasianya apa, Mbah? Minyaknya spesial ya?" tanya Maya suatu kali sambil menatap wajan tua di gerobak kakek itu. Mbah Tarjo cuma tersenyum samar. "Minyak itu seperti hati, Nduk. Kalau sering dipakai buat hal baik, hasilnya juga enak." Rizal dan Maya hanya saling pandang, tidak terlalu paham maksudnya. Mereka pikir itu cuma pepatah orang tua. Hari-hari berjalan lancar, rumah makan makin ramai. Rizal menambah meja dan kursi, bahkan sempat berpikir mau buka cabang di pinggir kota. Tapi kesuksesan itu rupanya tidak disukai semua orang. Warung makan di sebelah milik Hendra, yang dulu cukup ramai, sekarang sepi. Dari jendela rumah makan, Rizal kadang melihat Hendra duduk di depan warungnya sambil merokok, menatap ke arah rumah makan Rizal dengan wajah kesal. Pernah suatu pagi, saat Rizal hendak buka warung, Hendra nyeletuk dengan nada sinis. "Wah, rumah makan baru ya, ramai terus. Hebat Mas Rizal, ndak takut pelanggan lain rugi?" Rizal menyium popan. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Mas. Yang penting kita sama-sama kerja keras." Tapi dari tatapan Hendra, jelas kalau pria itu tidak suka. Beberapa kali juga Rizal mendengar pegawainya bisik-bisik soal gosip Hendra yang marah karena warungnya jadi sepi. Suatu malam, sekitar jam 9, Rizal baru selesai membersihkan dapur. Ia membuka tutup panci besar berisi ayam rendang yang baru selesai dimasak sore tadi. Tapi begitu tutup panci dibuka, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Daging ayamnya berubah kehitaman, seperti sudah basi berhari-hari. "Ya Allah, ini baru dimasak jam 4 sore, seru Maya yang ikut melihat. Rizal memeriksa kulkas, tapi bahan makanan lain masih baik-baik saja. Hanya ayam rendang itu yang rusak. "Udahlah, mungkin salah masak atau apalah. Besok beli baru aja," kata Rizal berusaha tenang meski dalam hati bingung.
Keesokan harinya, kejadian aneh lain terjadi. Minyak goreng di dapur tiba-tiba berubah warna jadi hitam pekat, padahal baru diganti pagi itu. Saat dicoba dipakai menggoreng, minyaknya berbau amis seperti darah. Rizal mengira mungkin ada yang mencampur minyaknya, tapi siapa? Malamnya saat mereka menutup warung, Maya mendengar suara seperti benda jatuh dari dapur. Ketika dicek, panci besar terguling sendiri, padahal tidak ada angin. Rizal memeriksa semua pintu dan jendela, tapi tak ada yang mencurigakan. "Ah, mungkin tikus," gumamnya. Namun beberapa hari kemudian, kejadian makin aneh. Setiap malam, Rizal sering mendengar langkah kaki dari arah dapur, padahal semua orang sudah tidur. Suara sendok jatuh, kursi digeser, atau panci beradu pelan. Begitu ia periksa, tidak ada siapapun. Maya mulai gelisah. Ia juga sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada perempuan berambut panjang mengenakan kain merah, membawa baskom berisi darah ayam, menatapnya dari pojok dapur. Waktu Maya cerita ke Rizal, suaminya hanya menenangkan. "Udah, jangan mikir aneh-aneh, capek kali, makanya mimpi." Tapi setelah mimpi itu, Maya jadi sering demam tiba-tiba. Badannya panas dingin dan suka ngomong ngelantur waktu tidur. "Ada di belakang, jangan buang minyaknya, dia marah," katanya dalam keadaan setengah sadar. Rizal mulai merasa ada yang gak beres. Ia minta pegawai membersihkan dapur lebih teliti. Saat salah satu pegawai, Wito, menyapu bagian bawah tungku, ia menemukan benda kecil terbungkus kain hitam di antara celah batu. "Pak, ini apa ya?" katanya sambil menunjukkan bungkusan itu. Begitu dibuka, isinya rambut manusia kering bercampur tanah dan jarum. Maya jerit kaget, sementara Rizal langsung membuangnya ke tong sampah luar. Tapi anehnya malam itu justru semakin banyak gangguan. Panci jatuh, lampu dapur berkedip-kedip, bahkan ayam goreng yang sedang digoreng sempat menjerit seperti suara manusia. Pegawai-pegawai ketakutan. Esok harinya 2 orang memilih berhenti kerja. "Maaf Pak Rizal, kami nggak kuat. Dapur Bapak angker," kata salah satu dari mereka sebelum pergi. Rizal benar-benar bingung. Ia tidak percaya hal mistis, tapi semua kejadian itu di luar logika. Ia sempat curiga Hendra berbuat jahat, tapi tanpa bukti, ia tak bisa menuduh siapapun. Malam itu, setelah semua orang tidur, Rizal duduk sendirian di dapur. Ia menatap wajan dan panci yang tersusun rapi, sambil memikirkan bagaimana bisa usahanya yang dulu lancar sekarang jadi begini. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ting, 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 suara bel sepeda yang sangat familiar. Rizal keluar dan melihat Mbah Tarjo lewat dengan gerobaknya. "Loh, Mbah, kok masih jualan malam-malam begini?" tanya Rizal heran. Mbah Tarjo menyenyum tipis. "Kadang Rizki datang saat orang lain sudah tidur. Tapi hati-hati juga, Nak. Malam begini, bukan cuma manusia yang kelaparan." Rizal hanya tertawa kecil, mengira itu cuma canda orang tua. Ia membeli beberapa gorengan, lalu Mbah Tarjo berpamitan. Namun saat kakek itu berjalan pergi, Rizal sempat memperhatikan sesuatu. Dari wajan tua di gerobak Mbah Tarjo, keluar asap tipis berbau harum seperti bunga kenanga, bukan bau minyak goreng biasa. Rizal tidak berpikir macam-macam waktu itu. Ia hanya menganggap mungkin minyaknya memang khas. Tapi malam itu jadi pertama kalinya ia sulit tidur. Di kepalanya terus terbayang ayam rendang yang busuk, panci yang bergerak sendiri, dan suara jeritan dari wajan. Dalam hati, Rizal mulai merasa, mungkin semua ini bukan hal biasa. Tapi ia belum tahu, kejadian aneh itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sejak malam ayam rendang itu tiba-tiba busuk, keadaan rumah makan sederhana Raso Bundo tidak pernah sama lagi. Awalnya, Rizal mengira cuma kebetulan. Tapi setelah kejadian-kejadian berikutnya, ia mulai yakin ada yang salah. Pagi itu, Rizal masuk dapur lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan sendiri semua bahan makanan masih baik. Tapi begitu membuka ember minyak goreng yang baru dibeli kemarin, wajahnya langsung berubah. Minyak yang seharusnya bening kekuningan,
kini hitam pekat seperti oli bekas. "Loh, ini kok bisa gini?" gumamnya. Maya yang baru datang ikut melihat. Begitu mendekat, ia menutup hidung karena baunya amis dan tajam seperti darah basi. "Mas, itu minyak baru loh. Nggak mungkin rusak secepat ini," katanya dengan nada cemas. Rizal mengangguk pelan. "Udah, nanti aku buang. Mungkin dari pabriknya salah." Ia menutup ember itu dan mengambil minyak cadangan dari gudang. Tapi anehnya, minyak kedua itu juga berubah hitam saat dituangkan ke wajan panas. Maya hanya bisa diam, bulu kuduknya mulai berdiri. Hari itu, mereka tetap buka warung, walau dengan perasaan tidak tenang. Rizal mengganti minyak berkali-kali agar gorengan dan lauk tetap layak saji. Tapi siang harinya, dua pelanggan mengeluh sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah makan. Salah satu dari mereka bahkan pingsan di tempat. Rizal panik dan langsung membawa korban ke klinik terdekat. Untungnya, dokter bilang tidak parah, cuma keracunan ringan. Tapi kabar itu cepat menyebar. Malamnya, rumah makan Rizal jadi sepi. "Mas, ini udah aneh banget," ujar Maya pelan sambil menatap dapur yang kosong. "Minyak rusak, pelanggan sakit, masakan cepat basi. Jangan-jangan ada yang iseng." Rizal mendesah berat. "Maksudmu disabotase? Siapa yang tega?" Maya hanya diam. Dalam hatinya, ia curiga pada Hendra, tapi ia tak berani bilang karena takut suaminya tersinggung atau malah marah. Malam itu, Rizal memerintahkan dua pegawai yang masih bertahan, Sarman dan Eka, untuk membersihkan dapur besar-besaran. Mereka menyapu, mengepel, bahkan membongkar rak bahan dapur. Tapi justru di saat itulah gangguan semakin terasa. Ketika Sarman menaruh panci besar di meja, tiba-tiba panci itu meluncur sendiri ke landai dan mengelinding hingga berhenti di dekat pintu. Sarman spontan teriak, "Pak, ini tadi saya taruh di meja loh, nggak mungkin jatuh sendiri." Eka juga ketakutan, karena pisau dapur yang tadi diletakkan di rak tiba-tiba berpindah ke tempat lain tanpa ada yang menyentuh. Rizal mencoba menenangkan mereka, walau wajahnya sendiri sudah pucat. "Udah, jangan panik. Mungkin tadi kejentot meja, jatuh sendiri." Tapi malam-malam berikutnya, gangguan makin sering. Setiap tengah malam, terdengar suara langkah kaki dari dapur. Langkah pelan, seperti orang sedang jalan di atas air. Kadang, disertai suara sendok beradu dan panci yang diketuk-ketuk. Kalau diperiksa, semuanya kembali rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Maya makin ketakutan. Ia jadi susah tidur dan mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok perempuan berambut panjang memakai kain merah, berdiri di dapur sambil membawa baskom berisi darah ayam. Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong, lalu menumpahkan isi baskom ke arah wajahnya. Maya selalu terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin. Suatu malam, Maya terbangun jam 2 dini hari karena mendengar bunyi sesuatu dari dapur. Belum tidur juga, maka mereka berdua keluar bersama. Begitu membuka pintu dapur, angin dingin menerpa wajah mereka. Lampu dapur redup, berkelip-kelip, dan di meja tampak beras tumpah dari karung dengan bau amis menyengat. Rizal mendekat dan langsung menutup hidungnya. "Loh, ini kok bisa gini?" katanya heran. Ia ambil segenggam, dan benar, ada cairan merah kental menempel di tangannya. Maya langsung mundur dan mencerit kecil. "Mas, tolonglah, kita panggil orang pintar aja," katanya dengan suara bergetar. Rizal menggeleng keras. "Enggak, aku nggak mau percaya begituan. Mungkin ada tikus mati di gudang, makanya bau begini." Tapi Maya tahu, ini bukan bau tikus mati. Ini bau darah segar. Tapi ia tidak berani membantah lagi. Keesokan paginya, pegawai-pegawai mulai ogah-ogahan kerja. Mereka beralasan takut karena sering mendengar suara orang tertawa di dapur saat mereka sedang menyiapkan masakan pagi. Sarman bahkan bilang, waktu ia datang pagi-pagi,
kompor sudah menyala sendiri padahal belum ada yang buka warung. Kalau begini terus, saya mundur aja, Pak. Ia hanya mengangguk, tak sanggup menahan. Siang itu, hanya Rizal dan Maya yang tersisa. Mereka tetap mencoba melayani beberapa pelanggan yang datang. Tapi suasana dapur terasa berat. Bau amis dan gosong bercampur jadi satu. Maya sesekali menoleh ke belakang, merasa seperti diawasi. Sekitar jam 8 malam, Rizal hendak menggoreng ayam untuk persiapan besok. Ia menuangkan minyak baru ke wajan dan menyalakan kompor. Maya berdiri di dekat pintu sambil melipat serbet. Ayam pertama dimasukkan, suara ces terdengar normal. Tapi beberapa detik kemudian, di dalam wajan terdengar suara aneh. Bukan suara gorengan, melainkan seperti rintihan pelan. Rizal mengkerengi. "Kamu dengar nggak, Mai?" Maya menatapnya bingung. "Dengar apa?" Tiba-tiba, suara itu makin jelas. Seperti suara orang menjerit kesakitan di dalam minyak panas. Panas, panas. Maya menjatuhkan serbet yang dipegangnya. Rizal langsung mematikan kompor dan mundur beberapa langkah. Wajan itu bergetar sendiri, minyaknya bergolak, dan ayam di dalamnya seperti bergerak-gerak. Lalu, tiba-tiba, ayam itu melompat keluar dari wajan, jatuh ke lantai, dan mengeluarkan asap tipis berbau daging hangus bercampur darah. Maya menjerit histeris. "Mas, itu ayamnya hidup!" Astagfirullah. Rizal spontan menyiram ayam itu dengan air. Begitu basah, ayam itu diam dan kembali seperti ayam goreng biasa. Tapi di dagingnya terlihat bekas cap seperti telapak tangan kecil. Mereka berdua berdiri terpaku, wajah pucat, nafas tersengal. Rizal memegang kepala, bingung harus berbuat apa. Ia ingin berpikir rasional, tapi semua kejadian ini tidak masuk akal. "Udah, Mai, tutup warung dulu. Kita istirahat," katanya lirih. Maya menuruti, tapi malam itu mereka tidak benar-benar tidur. Dari kamar, masih terdengar suara panci beradu dan sendok jatuh dari arah dapur. Kadang disertai suara seperti orang tertawa pelan, suara perempuan yang sangat mirip dengan suara dalam mimpi Maya. Sekitar jam 3 dini hari, Rizal mendengar pintu dapur berderit pelan. Ia bangun, berjalan perlahan, dan membuka sedikit pintu kamar. Dari celah, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah dapur. Berambut panjang, memakai kain merah, membawa baskom darah, seperti dalam mimpi Maya. Bayangan itu menunduk ke arah wajan, lalu tiba-tiba menghilang. Rizal menutup pintu cepat-cepat. Wajahnya berkeringatan. Ia tidak berani membangunkan Maya, hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia mulai berpikir mungkin Maya benar. Ini bukan sabotase. Ini gangguan dan sepertinya ada sesuatu yang bersemayam di dapur rumah makannya. Hendra duduk di depan warungnya yang sepi. Dari tempatnya, ia bisa melihat rumah makan Padang milik Rizal yang selalu ramai. Mobil dan motor berjajar di depan. Pelanggan keluar masuk silih berganti. Sementara warungnya, yang dulu juga cukup ramai, sekarang kosong. Meja-meja berdebu dan dari dapur cuma terdengar dengkuran istrinya yang tertidur lelah. Ia menggigit rokok yang hampir habis, menatap kesal ke arah warung sebelah. "Dasar orang baru, sok jago jualan, gak tahu diri," gumamnya. Sudah beberapa minggu ini, omsetnya turun drastis. Orang-orang yang dulu langganan di tempatnya pindah ke rumah makan Rizal. Mereka bilang masakan Rizal lebih enak, bumbunya kuat, dan pelayanannya ramah. Kata-kata itu terasa seperti pisau di dada Hendra. Suatu sore, saat sedang menutup warung lebih awal, seorang kenalannya datang, Warto, penjual sayur keliling yang biasa mengantar bahan ke warung Hendra. "Mas, saya dengar tuh yang di sebelah dapat resep dari orang pintar, makanya masakannya enak terus," katanya pelan. Hendra langsung menatap Warto. "Orang pintar? Maksudmu dukun?" Warto angkat bahu. "Ya gitu deh, di kampung sini kan banyak yang pakai bantuan begitu buat lancarin usaha." Ucapan itu menyalakan api di hati Hendra. Ia langsung berpikir,
Rizal pasti pakai cara gaib biar usahanya laris. Kalau begitu berarti adil dong kalau dia balas dengan cara yang sama. Beberapa hari kemudian, Hendra diam-diam pergi ke sebuah desa di pinggiran hutan, tempat orang-orang bilang ada dukun tua bernama Nyi Surti, yang terkenal bisa menyantet lewat makanan. Jalannya becek dan sepi, tapi ia terus berjalan sampai menemukan rumah gubuk kecil yang dikelilingi pohon pisang. Di depan rumah itu tergantung banyak botol berisi cairan hitam dan rambut manusia. "Cari siapa, Le?" Suara serak terdengar dari dalam rumah. Hendra menelan ludah. "Saya mau minta bantuan, Bu. Nama saya Hendra. Saya punya warung tapi sekarang sepi karena ada pesaing baru." Dari balik tirai muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya bongkok, rambutnya panjang berantakan dan matanya kecil tapi tajam. Dialah Nyi Surti. "Pesaing ya? Mau dia bangkrut atau mau keluarganya celaka sekalian?" tanyanya datar. Hendra terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Kalau bisa, dua-duanya." Nyi Surti tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang hitam. Ia mengambil kendi kecil dari pojok ruangan, lalu menuangkan cairan merah ke mangkuk. "Kau kasih aku nama lengkapnya dan nama warungnya." Hendra menulis di kertas, "Rizal, Rumah Makan Sederhana, Raso Bundo." Dukun itu mulai menyiapkan sesuatu. Dari lemari tua, ia mengambil rambut, jarum, dan darah ayam hitam. Ia mencampur semuanya sambil membaca mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti Hendra. Bau amis memenuhi ruangan. "Kau taruh benda ini di dapur warungmu sendiri, di pojokan yang jarang dibersihin. Nanti yang kena bukan kau tapi dia. Usahanya bakal rusak, makanannya busuk, pelanggannya sakit," kata Nyi Surti sambil menyerahkan bungkusan kain hitam kecil. Hendra menerimanya dengan tangan gemetar. "Terus, kalau sudah berhasil, datang lagi ke sini. Aku kasih jimat biar kau tetap selamat." Malam itu, Hendra pulang dan melakukan sesuai perintah. Ia menaruh bungkusan itu di dapurnya sendiri, sambil membayangkan wajah Rizal yang nanti hancur usahanya. Beberapa hari kemudian, gosip mulai tersebar. Rumah makan Rizal sepi, pelanggan sakit, dan banyak pegawainya kabur. Hendra tertawa puas. "Benar," kata Nyi Surti, "cepat juga efeknya," katanya sambil menyalakan rokok. Namun kepuasan itu nggak bertahan lama. Malam-malam berikutnya, ia mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ayam goreng yang berdarah dan suara perempuan tertawa dari arah dapur. Setiap bangun, lehernya terasa gatal seperti digaruk sesuatu. Tapi ia cuek. Namanya juga efek samping, pikirnya. Sementara itu, di rumah makan Rizal keadaan makin parah. Rizal yang tadinya kuat bekerja dari pagi sampai malam, sekarang sering pingsan di dapur. Setiap pagi ia muntah darah dan tubuhnya lemes seolah kehabisan tenaga. Maya panik, tapi ia tak tahu harus minta tolong ke siapa. "Mas, kita ke dokter aja ya. Kamu udah 2 kali muntah darah," kata Maya sambil menahan tangis. Rizal hanya menggeleng. "Udah aku ke puskesmas, katanya lambungku luka, tapi obatnya nggak mempan." Malamnya, ketika Rizal tertidur, Maya terbangun karena mendengar suara mungigau. "Jangan taruh minyaknya di situ, nanti marah, nanti panas," ucap Rizal lirih dalam tidurnya. Beberapa hari kemudian, giliran Maya yang berubah. Ia sering duduk melamun di dapur dengan pandangan kosong. Kadang mulutnya bergerak seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sarman, pegawai terakhir yang tersisa, pernah melihat Maya berbicara dengan suara berat seperti laki-laki. "Kau pikir bisa kabur? Yang dikirim gak bakal berhenti sebelum darah dibayar?" Suara itu keluar dari mulut Maya, tapi matanya kosong. Sarman langsung lari ketakutan dan tak pernah kembali lagi. Rizal semakin hancur. Ia tak punya tenaga buat masak dan hampir tiap malam kepalanya berdenyut hebat. Rumah makannya benar-benar diambang kehancuran. Warga sekitar mulai menjauh, takut ikut kena sial. Sementara di sisi lain, warung Hendra mulai ramai lagi. Anehnya,
Banyak pelanggan baru datang tanpa ia promosi. "Rezeki udah balik ke tempatnya," kata Hendra sombong sambil menepuk meja. Tapi dalam hati ia merasa aneh, karena setiap kali membuka wajan, ia selalu mencium bau amis dan melihat minaknya bergolak sendiri seperti ada yang bergerak di bawahnya. Suatu malam, ia kembali ke rumah Nyi Surti untuk melapor. "Bu, warungnya Rizal udah sepi, tapi kok saya malah sering mimpi aneh. Kadang saya lihat perempuan rambut panjang di pojok dapur," kata Hendra gugup. Nyi Surti hanya tertawa. "Itu cuma pengingat, jangan takut. Yang kau lihat itu bagian dari perjanjian. Selama kau nggak melanggar, dia nggak bakal ganggu." "Perjanjian?" tanya Hendra bingung. "Ya, tiap santet itu butuh penyeimbang. Kalau mau rezekimu lancar, tiap malam Jumat kasih sesajen, darah ayam hitam dan bunga 7 rupa. Jangan lupa sebut nama si Rizal." Hendra mengangguk meski dalam hati mulai dagu. Tapi karena takut warungnya sepi lagi, ia tetap melakukannya. Sejak itu suasana rumahnya jadi aneh. Tiap malam Jumat lampu dapur sering padam sendiri. Kadang ada suara langkah kaki di atap, kadang bau darah memenuhi ruangan. Istrinya beberapa kali ketakutan karena mendengar suara orang menggoreng tengah malam padahal kompor mati. Sementara di rumah makan Rizal, Maya semakin parah. Kadang ia tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis. Tubuhnya panas, matanya merah, dan kalau diajak bicara suaranya berubah kasar. "Kalian semua penghalang rezeki. Rumah makan ini akan jadi kuburan," katanya dengan nada tinggi sebelum pingsan. Rizal berusaha membaca doa sambil memegang tangan istrinya, tapi tubuh Maya bergetar hebat seolah melawan sesuatu. Malam itu, Rizal sadar ia tidak bisa lagi menutup mata. Semua kejadian ini tidak wajar. Ia mulai yakin bahwa ada seseorang yang sengaja menyerangnya dengan ilmu hitam. Pertanyaannya, siapa? Tapi sebelum ia sempat mencari tahu, dari luar terdengar suara sepeda dan bunyi ting ting ting, suara yang sangat ia kenal. Kakek penjual gorengan itu datang lagi. Dan malam itu akan jadi awal pertemuan yang mengubah segalanya. Malam itu, rumah makan Padang sederhana Raso Bundo sudah gelap. Hanya satu lampu kecil di depan dapur yang masih menyala. Rizal duduk lemas di kursi dekat pintu. Sementara Maya terbaring di ruang tengah. Matanya sayu tapi sesekali tubuhnya bergetar kecil. Rizal nyaris menyerah. Badannya lemah, usahanya hancur, pegawainya pergi semua. Ia menatap dapur yang dulu penuh aroma masakan, kini seperti tempat angker. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara ting ting ting, suara khas bel kecil di sepeda penjual gorengan. Rizal mendongak pelan. Dari balik kaca, tampak sosok tua mendorong sepeda dengan lampu kecil menggantung di depannya. "Loh, itu Batario?" gumamnya lirih. Kakek itu berhenti di depan rumah makan. Senyumnya ramah seperti biasa. "Wah, kok sepi banget Nak Rizal? Biasanya jam segini masih rame," katanya sambil menurunkan ember berisi gorengan. Rizal tersenyum kecut. "Lagi nggak buka, Mbah. Udah beberapa hari ini ada aja masalah." Mbah Taryo menatapnya dengan pandangan dalam. "Masalah di dapur ya?" Rizal langsung kaget. "Mbah tahu dari mana?" Kakek itu duduk di bangku depan, membuka bungkusan berisi tempe mendoan dan bakwan. "Coba sini, duduk dulu. Makan yang hangat biar kuat. Dari matamu kelihatan ada sesuatu yang ganggu, bukan cuma sakit biasa." Rizal sempat ragu, tapi akhirnya duduk. Setelah menelan satu potong bakwan, ia mulai cerita semuanya. Mulai dari minyak yang berubah hitam, makanan yang busuk, sampai istrinya yang sering kerasukan. Mbah Taryo mengangguk pelan. "Aku udah curiga dari dulu. Waktu pertama kali kamu buka, aku udah ngerasain hawa gak enak dari arah warung sebelah. Tapi aku pikir cuma iri biasa." Rizal terdiam, matanya merah menahan emosi. "Berarti bener Mbah, ada yang ngirim sesuatu ke sini?" Mbah Taryo menarik napas panjang. "Wajanmu kotor bukan karena minyak, Nak, tapi karena hati orang yang iri." Rizal tertegun, kata-kata itu menancap dalam.
Mbah Taryo kemudian berdiri dan berjalan ke arah dapur tanpa diminta. Langkahnya pelan tapi mantap. Begitu masuk, kakek itu langsung berhenti di depan tungku besar tempat mereka biasa menggoreng ayam. Dapur ini berat, banyak yang numpang di sini, katanya lirih. Ia jongkok, memeriksa bawah tungku, lalu mengulurkan tangan ke sela-sela batu bata. Dari sana ia mengeluarkan bungkusan kain hitam kecil, kotor dan bau amis. Rizal menahan napas. "Itu apa, Mbah?" Kakek itu membuka sedikit ujung kainnya. Terlihat rambut, jarum, dan potongan kain yang menempel darah kering. "Ini kiriman. Isinya bisa bikin rezeki macet, bikin badan sakit, bikin rumah ribut." Maya yang sedari tadi duduk lemas tiba-tiba menjerit. "Jangan buka, nanti dia marah." Suaranya bukan seperti Maya biasa, tapi berat dan tajam seperti suara laki-laki. Rizal panik. "Mbah, istri saya kenapa lagi ini?" Mbah Taryo tak kaget sedikit pun. Ia menatap Maya dengan tenang. "Yang di dalam itu bukan istrimu. Itu cuma makhluk kiriman. Dia marah karena tempatnya mau dibersihin." Kakek tua itu kemudian mengambil wajan kecil dari gerobaknya yang ia bawa masuk. Ia tuang sedikit minyak dari ember gorengan yang ia bawa, lalu menyalakan kompor di dapur Rizal. "Minyak ini udah aku pakai bertahun-tahun buat jualan. Isinya doa dan niat baik, cuma itu yang bisa netralin." Rizal memperhatikan dengan bingung. "Mbah, yakin cukup pakai minyak gorengan?" Mbah Taryo senyum. "Yang penting bukan minyaknya, tapi niat dan kalimat yang diucap." Ia mengambil bungkusan kain hitam tadi, menaruhnya di wajan berisi minyak panas, lalu membaca doa-doa pelan dalam bahasa Arab campur Jawa kuno. Minyak mulai berdesis, asap hitam keluar tebal, baunya menyengat seperti daging busuk terbakar. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah luar, seperti suara laki-laki menahan sakit. Rizal dan Maya sama-sama menoleh ke jendela. Dari arah warung Hendra terdengar suara piring pecah dan seseorang berteriak kesakitan. Mbah Taryo tetap tenang, suaranya makin keras membaca doa. Api di kompor makin tinggi, lalu padam sendiri. Kain hitam itu berubah jadi abu, dan hawa dingin yang tadi terasa di dapur perlahan hilang. Maya terkulai lembas di lantai, tapi wajahnya sekarang terlihat tenang. Ia mulai menangis pelan. "Mas, tadi aku lihat bayangan perempuan keluar dari tubuhku," katanya gemetar. Rizal memeluknya sambil berucap syukur. "Alhamdulillah, Mbah Taryo, makasih banyak. Kalau bukan Mbah Taryo mungkin kami udah hancur." Mbah Taryo menepuk bahunya. "Jangan berterima kasih dulu. Ini belum selesai. Orang yang ngirim santet ini masih hidup dan dia belum kapok. Tapi setidaknya rumahmu udah bersih." Rizal menatap kakek itu penuh rasa heran. "Mbah, gimana Mbah bisa tahu semua ini? Mbah cuma jualan gorengan keliling kan?" Kakek itu tertawa kecil. "Iya, sekarang cuma jualan gorengan. Tapi dulu aku bukan orang sembarangan." Ia menatap keluar jendela seolah melihat masa lalu. "Dulu, aku pernah jadi murid seorang kiai besar di daerah Gunung Kawi. Aku belajar banyak hal tentang doa, zikir, dan juga cara melindungi diri dari ilmu hitam. Tapi lama-lama aku capek lihat orang minta bantuan cuma buat nyakitin sesama. Makanya aku milih turun gunung, hidup sederhana, jualan gorengan aja." Rizal dan Maya saling berpandangan, masih sulit percaya. "Kalau gitu, kenapa Mbah masih bantu kami?" tanya Rizal pelan. "Karena kalian gak minta aneh-aneh, cuma pengen rezeki halal dan keluarga damai. Itu udah cukup buat aku turun tangan," jawab Mbah Taryo sambil tersenyum. Kakek itu kemudian berdiri, menatap dapur sekali lagi. "Mulai besok, tiap buka usaha, bacalah doa sebelum masak. Jangan cuma pikir untung. Dapur itu tempat rezeki keluar, tapi juga bisa jadi tempat malapetaka kalau hati kita kotor." Rizal mengangguk dalam-dalam. "Saya janji, Mbah." Mbah Taryo kemudian menaruh beberapa potong gorengan di meja. "Makanlah, biar semangatmu balik. Gorengan ini udah aku doain, insya Allah menolak bala." Maya tersenyum lemas, mengambil satu potong bakwan. "Terima kasih, Mbah. Rasanya enak banget, kayak pertama kali saya makan gorengan Mbah Taryo di depan warung." Kakek itu menatap mereka penuh kebapakan. "Aku cuma pengen lihat kalian kembali jualan seperti dulu. Kalau nanti ada apa-apa lagi, jangan panik. Cukup panggil namaku di dalam hati." Setelah itu, Mbah Taryo mengambil sepedanya dan bersiap pulang. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sebentar. "Oh ya, jangan lupa, besok pagi buang abu kain ini di sungai. Jangan sampai ada yang nyentuh. Kalau ada bau amis keluar, biarkan aja. Itu tanda sisa-sisanya ikut hanyut." Rizal dan Maya mengangguk patuh.
Mereka menatap Bahtario mengayuh sepedanya perlahan menjauh. Lampu kecil di depannya makin redup hingga akhirnya menghilang di tikungan. Malam itu udara terasa lebih ringan. Dapur yang dulu pengap sekarang hangat. Rizal menatap wajan tempat Bahtario membakar benda kiriman itu lalu berkata pelan, "Mungkin benar, Bah, wajan ini kotor bukan karena minyak, tapi karena hati orang yang iri." Maya memegang tangannya. "Tapi sekarang udah bersih, Mas, berkat Bahtario." Rizal mengangguk, mematikan lampu dapur, dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur tanpa gangguan. Malam itu, Rizal menutup pintu warung lebih awal. Hanya lampu kecil di depan rumah makan yang dibiarkan menyala. Maya duduk di kursi depan, wajahnya masih pucat. Sejak kejadian beberapa hari lalu, ia belum benar-benar pulih. Tepat jam 8 malam, suara ting, ting, ting terdengar dari luar. Rizal langsung tahu siapa yang datang. Begitu pintu dibuka, tampak Bahtario dengan gerobak gorengannya. Kali ini wajah kakek itu terlihat lebih serius dari biasanya. "Nak Rizal," katanya pelan, "aku minta izin bersihin tempat ini malam ini juga. Malam Jumat Kliwon, waktunya paling pas." Rizal sempat ragu. "Sekarang, Bah? Malam banget. Aman kan?" Bahtario tersenyum tipis. "Kalau nggak dilakukan malam ini, besok gangguannya bisa balik lagi. Aku udah siap semuanya." Dari gerobaknya, Bahtario mengeluarkan botol kecil berisi minyak dari wajan tuanya, seikat daun kelor segar, dan sebungkus garam kasar. Semuanya ia tata di meja dapur. Rizal memperhatikan tanpa banyak bicara. Maya hanya duduk diam, sesekali memegangi dadanya. Entah kenapa malam itu, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Ritualnya sederhana, tapi butuh keberanian. "Aku cuma minta kalian berdua ikut berdoa dalam hati. Jangan takut apapun yang muncul." Rizal mengangguk. Lampu di dapur mulai diredupkan. Hanya tersisa cahaya dari lampu minyak kecil. Kakek itu membuka botol minyak, menuangkannya ke dalam wajan, lalu menyalakan kompor. Aroma khas dari minyaknya langsung memenuhi ruangan. Begitu Bahtario mulai membaca doa, angin pelan tiba-tiba masuk dari celah jendela. Padahal semua tertutup rapat. Tirai dapur bergerak sendiri. Panci bergoyang pelan di gantungan. "Bismillah," gumam Bahtario sambil menabur garam kasar ke sekeliling dapur. Suara desis seperti bara jatuh ke air terdengar tiap kali garam menyentuh lantai. Rizal memegangi tangan Maya yang mulai gemetar. "Mas, dingin banget," bisik Maya dengan suara lirih. Bahtario terus berdoa, suaranya makin keras. Tapi tiba-tiba, lampu di dapur padam, menyisakan hanya cahaya api di kompor. Angin makin kencang berputar di dalam ruangan, dan suara tawa perempuan terdengar menggema dari arah dinding. "Hahaha, kalian pikir bisa bersih secepat itu?" Rizal spontan menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapapun. Maya langsung menjerit keras, tubuhnya kaku dan matanya melotot. "Dia belum pergi, dia di belakang, Bah." Suaranya berubah, serak dan dalam seperti bukan miliknya sendiri. Rizal panik. "Bah, Maya kesurupan lagi." Bahtario segera meneteskan minyak dari botol ke telapak tangannya, lalu mengusapnya ke dahi Maya sambil membaca ayat pendek. "Tenang, Duk. Aku tahu kamu bukan Maya. Kalau kamu kiriman, baliklah ke tempat asalmu." Tubuh Maya bergetar keras. Dari mulutnya keluar suara tertawa nyaring, disusul ucapan pelan. "Kalian gak akan tahu di mana asalnya. Dia tanam di sini." Tiba-tiba, tangan Maya menunjuk ke arah dinding belakang dapur, tepat di dekat tempat pegawai lama mereka dulu menanam sesuatu waktu renovasi. Rizal langsung ingat. Beberapa bulan lalu, sebelum dapur diperbaiki, salah satu pegawainya sempat menanam boneka kecil di dinding, katanya buat penjaga rejeki. Rizal waktu itu tak curiga, mengira hanya jimat biasa. Bahtario mendekat ke dinding itu. "Ambil linggis, Nak Rizal," katanya tegas. Rizal berlari ke gudang, mengambil linggis, lalu membantu Bahtario mencungkil bagian bawah tembok. Beberapa bata terlepas.
dan dari celahnya keluar bau busuk bercampur amis. Di dalamnya tampak boneka jerami kecil diikat dengan benang hitam dan di perutnya tertancap jarum panjang berkarat. Darah kering menempel di kain yang membungkus kepalanya. Rizal mundur sambil menutup hidung. Astaghfirullah, itu yang bikin semua ini, Mbah. Bahtario mengangguk. Iya, boneka ini pengikatnya. Selama dia masih di sini, kiriman santet terus nyedot rezekimu. Siapapun yang makan di sini ikut kena pengaruhnya. Maya kembali menjerit, tapi kali ini tubuhnya seperti tak kuat melawan. Jangan dibakar, kalau dibakar dia mati. Bahtario memejamkan mata sejenak, lalu berkata mantap, memang itu yang harus terjadi. Ia mengambil wajan kecil dari gerobaknya, menuangkan minyak yang sama seperti sebelumnya, dan menaruh boneka jerami itu di dalamnya. Setelah itu ia menyalakan api dan kembali membaca doa dengan lantang. Begitu api menyala, nyala biru terang muncul dari wajan, bukan warna api biasa. Dari dalamnya terdengar suara desis seperti ular, lalu pelan-pelan bentuk wajah muncul di lidah api. Wajah Hendra, tetangga mereka, dengan ekspresi ketakutan. Rizal terpaku. Bah, itu wajahnya Hendra. Bahtario tidak berhenti berdoa. Biar api ini jadi saksi. Segala keburukan yang dikirim kembali ke pengirimnya. Bukan untuk balas dendam, tapi biar dia tahu rasa akibat perbuatannya. Angin di dapur makin kencang. Barang-barang bergoyang, beberapa pirang jatuh, tapi Bahtario tetap fokus. Tangan kirinya memegang daun kelor, menyapukannya ke wajan sambil mengucap doa. Tiba-tiba terdengar suara keras, duar. Lampu dapur menyala kembali. Api biru di wajan padam perlahan, menyisakan abu hitam. Wajah Hendra yang tadi tampak di api perlahan hilang. Rizal memeluk istrinya. Bah, udah selesai. Bahtario menutup wajan dan menatapnya dalam. Sudah, tapi malam ini orang yang ngirim santet itu akan ngerasain akibatnya sendiri. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma balikin apa yang dia kirim. Rizal menelan ludah, antara lega dan takut. Kalau sampai kenapa-kenapa, Mbah, biar Allah yang menentukan. Aku cuma bantu menutup jalan iblis yang dipakainya, jawab kakek itu tenang. Udara di dapur kini terasa lebih hangat. Tidak ada lagi bau busuk atau hawa dalam seperti sebelumnya. Semua terasa ringan. Bahtario duduk di kursi, napasnya agak tersengal-sengal. Capek juga kalau udah tua begini, katanya sambil tersenyum kecil. Tapi alhamdulillah, sekarang udah bersih. Rizal menatap sekeliling dapur yang kini kembali normal. Bah, saya nggak tahu gimana harus balas budi Mbah. Kakek itu hanya menggeleng. Nggak usah mikirin itu. Aku cuma nggak pengen lihat orang baik hancur karena iri. Maya yang mulai sadar pelan-pelan bangkit. Aku dengar semuanya, Mbah. Waktu kerasukan tadi, aku bisa lihat wajah orang itu. Dia marah banget. Bahtario menatapnya lembut. Nggak apa-apa, Nduk. Marahnya cuma karena panas kena api kebenaran. Sekarang istirahatlah. Ia lalu berdiri, menatap wajan yang masih hangat. Besok pagi, abu ini kubur di belakang warung. Setelah itu, insya Allah nggak bakal ada lagi gangguan. Rizal mengangguk mantap. Baik, Mbah, saya akan jaga tempat ini seperti pesan Mbah. Malam itu, setelah semua selesai, mereka bertiga duduk sebentar di depan warung. Udara dingin tapi tenang. Dari arah warung Hendra terdengar suara ribut. Orang-orang berteriak seperti panik. Rizal menatap ke arah itu, tapi Bahtario menahannya. Jangan ikut campur, nak. Malam ini hukum alam yang bekerja. Rizal terdiam. Sementara di kejauhan terdengar samar-samar suara seseorang menjerit minta tolong. Bahtario memejamkan mata, berbisik pelan. Semoga dia sadar sebelum terlambat. Malam itu, udara di kota kecil tempat Rizal tinggal terasa ganjil. Angin berhembus kencang dari arah utara, membawa bau seperti minyak gosong yang terbakar.
Rizal dan Maya duduk di dalam rumah makan mereka yang kini sudah kembali bersih setelah dibersihkan oleh Mbah Taryo. Suasana sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar di luar. Rizal baru saja menutup rumah makannya ketika terdengar suara ledakan keras dari arah warung sebelah. Ia dan Maya terkejut lalu berlari keluar. Di kejauhan, terlihat api menjulang tinggi dari arah warung milik Hendra. Warga sekitar mulai berteriak panik. Beberapa orang berusaha menyiram air, tapi api malah makin besar, seperti disiram bensin. "Ya Allah, itu warungnya Hendra," teriak seorang warga. Rizal terpaku. Api itu aneh, tidak seperti kebakaran biasa. Warnanya kemerahan bercampur biru, berputar seperti pusaran di atas atap warung. Dari dalam terdengar jeritan seseorang, keras dan memilukan. Warga mencoba masuk, tapi panasnya luar biasa. Dalam beberapa menit, bangunan kayu itu habis dilalap api. Saat api mulai padam menjelang subuh, warga akhirnya menemukan tubuh Hendra di dapur. Keadaannya mengenaskan. Tubuhnya gosong, tapi matanya masih terbuka lebar menatap ke arah atas. Mulutnya seperti hendak berteriak, tapi tak sempat. Banyak yang bilang wajahnya tampak ketakutan. Seolah sebelum mati, dia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Beberapa warga yang mengenalnya langsung menangis. Tapi ada juga yang berbisik-bisik, mengingat kelakuan Hendra selama ini. Mereka tahu, Hendra memang iri dengan Rizal dan sempat menuduh Rizal mencuri pelanggan. Tapi tak ada yang menyangka akhir hidupnya akan seburuk itu. Sementara itu, di rumah Rizal, Maya duduk sambil memeluk lututnya. Ia masih belum bisa percaya dengan apa yang barusan terjadi. Rizal berusaha menenangkan istrinya, tapi di hatinya sendiri ia merasa campur aduk. "Bang, apa ini ada hubungannya sama ritual yang dilakukan Mbah Taryo tadi malam?" tanya Maya pelan. Rizal menatap keluar jendela, wajahnya tegang. "Entahlah, Mai, tapi Mbah Taryo memang bilang semua akan kembali pada pengirimnya." Mereka terdiam lama, hanya terdengar suara sirine pemadam di kejauhan. Keesokan harinya, kabar tentang kebakaran itu menyebar cepat. Orang-orang berdatangan melihat puing-puing warung Hendra yang kini tinggal arang. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan sumber api yang jelas. Kompor gas tidak meledak, listrik juga tidak korslet. Aneh, karena api seolah muncul begitu saja dari tengah dapur. Tak lama kemudian, kabar lebih mengerikan datang. Nyi Surti, dukun perempuan yang dikenal banyak orang di desa pinggir kota itu, ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku di depan tungku, matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang. Orang yang menemukannya mengatakan rumahnya berbau anyir seperti darah yang lama mengering. Warga mulai menghubungkan dua kejadian itu. "Itu balasan," kata beberapa orang. Katanya, Nyi Surti memang yang ngirim santet ke rumah makan Padang milik Rizal. Sejak kejadian itu, rumah makan sederhana Raso Bunda perlahan kembali ramai. Tidak ada lagi makanan yang busuk tiba-tiba, minyak goreng tetap bening, dan pelanggan yang dulu sempat takut mulai berdatangan lagi. Rizal berusaha menjalankan usaha seperti biasa, tapi di dalam hatinya ia tahu semua ini tidak akan terjadi tanpa pertolongan Mbah Taryo. Suatu pagi, Rizal berniat mengucapkan terima kasih. Ia menunggu di depan rumah makannya, berharap Mbah Taryo lewat dengan pikulan gorengannya seperti biasa. Tapi hari itu, kakek itu tidak muncul. Begitu juga keesokan harinya, dan hari-hari berikutnya. Merasa khawatir, Rizal sempat bertanya ke beberapa orang di sekitar pasar, tempat Mbah Taryo biasa mangkal. Tapi tak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa pedagang bilang sudah seminggu tidak melihatnya lagi. Ada yang bilang Mbah Taryo pulang ke desanya, tapi tidak ada yang tahu di mana desanya. Suatu sore, ketika Rizal sedang membereskan dapur, ia melihat sesuatu di pojokan dekat tungku. Sebuah wajan tua berwarna hitam legam diletakkan rapi di lantai dengan selembar kain putih di bawahnya. Rizal langsung tahu itu milik Mbah Taryo. Ia mengambil wajan itu dan menatapnya lama. Permukaannya tampak biasa saja, tapi saat disentuh terasa hangat, seperti baru saja digunakan. Di bagian bawahnya tertulis dengan arang, "Gunakan untuk kebaikan, jangan untuk balas dendam." Rizal menelan ludah. Ia tahu pesan itu dari Mbah Taryo. Ia memutuskan untuk menyimpan wajan itu di rak belakang, bukan untuk dipakai, tapi sebagai kenangan dan rasa hormat. Beberapa minggu berlalu, rumah makan kembali stabil, pelanggan ramai, dan kehidupan perlahan normal. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Rizal selalu mencium bau gorengan hangat yang sangat khas,
seperti buatan Mbah Taryo. Padahal dapur sudah tutup dan tidak ada siapapun di sana. Maya juga pernah mendengar suara pikulan bambu beradu pelan di depan rumah makan. Saat ia membuka pintu, jalanan kosong. Hanya angin malam yang berhembus membawa aroma tempe goreng dan tahu isi. Meski agak merinding, mereka berdua justru merasa tenang. Rizal percaya Mbah Taryo mungkin masih menjaga mereka dari jauh, memastikan tidak ada lagi orang jahat yang berani mengusik. Suatu malam, Rizal menyalakan lilin di dapur dan menaruh sepiring gorengan di dekat wajan tua itu. Ia berbisik pelan, "Terima kasih Mbah, kalau bukan karena panjenengan, mungkin usaha ini sudah habis." Lilin itu berkedip sebentar, lalu nyalanya membesar tanpa angin. Rizal hanya tersenyum kecil. Sejak saat itu, setiap sore menjelang maghrib, bau gorengan khas Mbah Taryo selalu muncul sebentar di depan rumah makan, seolah memberi tanda bahwa sang kakek masih berkeliling, menjaga mereka dari dunia yang tak kasat mata. Dan bagi Rizal, setiap pelanggan yang datang dan menikmati rendang buatannya bukan hanya rezeki, tapi juga pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang hatinya tetap bersih meski disakiti. Warung sebelah kini tinggal puing. Tapi sederhana Raso Bundo berdiri makin kuat, menjadi tempat orang makan dengan tenang tanpa tahu kisah kelam yang pernah terjadi di dapur itu. Namun warga yang lewat malam Jumat Kliwon masih suka berbisik pelan. Kalau cium bau gorengan di depan rumah makan itu, jangan heran. Itu tandanya Mbah Taryo lagi ronda. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian aneh yang menimpa rumah makan Rizal. Sederhana Raso Bundo kini semakin terkenal. Pelanggannya datang dari berbagai kota. Setiap jam makan siang, antrean panjang memenuhi teras rumah makan. Rendang, ayam pop, dan sambal ijo buatan Maya selalu laris sebelum sore. Rizal terlihat bahagia. Ia akhirnya bisa membiayai sekolah adiknya di kampung dan menabung untuk memperbesar usahanya. Maya pun mulai tersenyum lagi setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Hidup mereka tampak normal. Tapi di balik semua kesibukan itu, masih ada hal yang membuat mereka tak bisa benar-benar melupakan masa lalu. Setiap malam, terutama malam Jumat Kliwon, Maya sering terbangun karena mendengar suara aneh dari depan rumah makan. Suara itu pelan, seperti minyak panas yang baru saja digunakan untuk menggoreng. Ces, kres, begitu bunyinya. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari dapur tetangga atau tikus yang berlarian. Tapi setiap kali ia bangun dan membuka pintu, tak pernah ada siapapun di sana. Jalanan kosong hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah aroma yang ikut terbawa angin. Bau gorengan renyah, tahu isi, tempe mendoan, dan pisang goreng buatan Maya sangat khas seperti buatan Mbah Taryo. Maya sampai hafal betul aromanya, karena dulu hampir setiap sore mereka membeli gorengan dari kakek itu. Suatu malam, Maya membangunkan Rizal. "Bang, dengar nggak?" bisiknya. Rizal mengangkat kepala, mendengarkan baik-baik. Suara mendesis itu terdengar jelas, seolah ada yang sedang menggoreng tepat di depan warung. Ia bangkit, membuka pintu pelan-pelan. Angin malam berhembus dingin, tapi di antara udara itu ada aroma gorengan hangat yang begitu familiar. Rizal menatap ke arah jalan, tak ada orang lewat. Tapi entah kenapa, di depan rumah makan tampak genangan minyak kecil di atas tanah, seperti bekas seseorang baru saja menggoreng di situ. Ia menatap Maya dan hanya tersenyum tipis. "Biarin aja, Mai. Mungkin itu Mbah Taryo lagi lewat," katanya pelan. Sejak malam itu mereka tidak lagi takut. Setiap kali suara wajan itu muncul, Maya malah menyiapkan sepiring gorengan buatan sendiri dan meletakkannya di pojokan dapur dekat wajan tua milik Mbah Taryo yang disimpan Rizal. "Kalau memang Mbah Taryo masih menjaga, biarlah dia tahu kami nggak lupa sama kebaikannya," ucap Rizal setiap kali melakukannya. Anehnya, gorengan itu selalu menghilang keesokan paginya. Tak ada sisa, tak ada tanda dimakan tikus atau binatang. Hanya bau minyak goreng hangat yang tertinggal. Beberapa pegawai baru sempat merasa heran. Mereka bilang kadang-kadang melihat bayangan seseorang lewat di depan rumah makan saat subuh, membawa pikulan di pundak. Tapi begitu didekati, bayangan itu menghilang begitu saja, menyisakan langkah pelan dan aroma tahu goreng.
Maya dan Rizal tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Mereka hanya percaya Mbah Taryo masih berkeliling di dunia ini menjaga para pedagang jujur yang bekerja dengan niat baik. Rumah makan sederhana Raso Bundo kini bukan hanya terkenal karena makanannya yang enak, tapi juga karena cerita misterius di baliknya. Warga sekitar sering bilang, kalau kalian makan di sana malam Jumat Kliwon dan mencium bau gorengan yang belum digoreng, berarti Mbah Taryo sedang lewat. Rizal hanya tersenyum setiap kali mendengar orang membicarakan hal itu. Dalam hatinya, ia tahu kebenarannya. Malam itu saat ia menutup warung lebih awal, Rizal sempat menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih Mbah, karena panjenengan kami masih bisa hidup jujur tanpa takut." Dari arah depan, terdengar suara wajan mendesis sekali lagi. Pelan, tapi jelas. Setelah itu, suasana kembali tenang. Rizal mematikan lampu dapur dan menatap wajan tua yang masih ia simpan di rak. Permukaannya kini memantulkan cahaya temaram, seolah sedang tersenyum. Malam di kota kecil itu berjalan damai. Tapi siapapun yang lewat di depan rumah makan sederhana Raso Bundo malam Jumat Kliwon akan mencium bau gorengan renyah tanpa tahu dari mana asalnya. Dan sejak saat itu, warga percaya satu hal. Selama masih ada pedagang jujur yang berjuang dengan niat baik, Mbah Taryo, sang kakek penjual gorengan keliling, akan terus menjaga mereka walau hanya lewat suara wajan di malam hari.